Halo Gemini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu ya. Apa yang akan terlihat oleh kamu di minggu kedua bulan Juli 2022 ini. Kira-kira apa saja yang akan kamu rasakan, apa saja yang akan kamu alami. Ya, ini terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja enggak sama sekali, karena banyak energi orang yang saya tarik untuk saya bacakan di sini ya. Oke, ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami hal ini ya. Jadi tolong disesuaikan dengan apa yang kalian alami dan kalian rasakan. Gitu ya, mohon bijaksana dalam menyikapi. Jika kalian ingin mengadakan personal reading atau pembacaan secara pribadi, konsultasi, ya curhat ya tentang masalah Anda, ingin di reading, ingin mencari solusi ya, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas video ini ya. Jangan sungkan, masalah pribadi Anda tuh aman di sini karena sudah beratus-ratus orang yang sudah konsultasi dengan saya, dan alhamdulillah saya menjaga kerahasiaannya. Daripada kalian ngobrol masalah kalian ke teman-teman kalian, itu kan nanti kalau ada masalah gimana, kalian pasti malu kan. Masalah pribadi itu jangan diuber-uber ke tempat yang bukan tempatnya. Ya, mendingan kamu curhat ke saya saja, karena habis itu saya sudah lupa. Saya nggak mungkin publikasikan masalah pribadi orang lain. Jika kalian ingin dibersihkan energi kalian dari energi negatif ya, membuka aura ya, dibersihkan aura negatif, membuka aura rezeki, membuka aura jodoh ya, silakan kontak saya ya. Ada yang kemarin usahanya bangkrut, mereka menjual rumah, menjual tanah, meminta bantuan ya. Ada orang khusus yang menangani hal itu, yang memang sudah saya pakai selama ini, dan alhamdulillah berhasil ya. Orang yang membantu saya itu alhamdulillah saya selalu berhasil. Dia pakai doa ya, jadi kita bisa membantu. Makanya saya meminta bantuan kepada orang ahli ini untuk membantu teman-teman sekalian jikalau kalian membutuhkan bantuan, seperti doa dari jarak jauh ya. Kemarin kita udah membantu banyak orang ya, mereka mungkin mereka mengalami kebangkrutan dan ingin menjual aset-aset mereka untuk membangun usaha baru. Alhamdulillah udah berhasil. Beberapa dari mereka yang masalah cinta, mereka sulit move on, alhamdulillah udah terbantu. Kita melakukan pengobatan dari jarak jauh, dan kita buka dari mulai jam 5 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Timur, karena saya berada di Maluku Utara ya, alias kota Ternate ya. Jadi kita beda dengan Jakarta itu 2 jam, maka kita tidak bisa sampai jam 11, jam 10 udah nggak bisa, jam 9 malam aja, dimulai dari jam 5 sore setengah 5 ya. Pengobatannya itu di situ, di jam-jam itu. Ada malam-malam khusus yang tidak bisa dilakukan pengobatan dari jarak jauh ya, karena itu akan merusak energi. Malam yang nggak bisa, memang nggak bisa. Malam kita cari malam-malam baiknya aja supaya tersampaikan itu ya doa kita pada kalian. Beberapa dari mereka tuh yang dimanfaatin oleh kekasih hatinya, ada yang cinta LDRan dimanfaatin dari jarak jauh, padahal mereka tuh kena magic. Ada juga yang sakit nggak bisa bangun, alhamdulillah kita bisa membantu mereka dari jarak jauh atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tuh merasa nggak puas ya kalau saya membantu orang hanya memotivasi aja, tetapi nggak membantu untuk meringankan energi mereka melalui doa. Makanya saya mencari orang khusus untuk bisa membantu kalian secara full. Mereka yang dimanfaatin tuh udah selesai, mereka bahkan udah lupa, udah maafin, udah hilasin, dan mereka udah mulai kehidupan baru tanpa bucin-bucinan, tanpa kekecewaan yang mengusik kesehariannya lagi. Ada yang ingin cepat-cepat nikah ya, karena hubungannya terlalu lama, dosa juga. Alhamdulillah bisa terbantu oleh kita, saya dan sahabat saya. Oke, sudah saya shuffle semua kartu. Di sini saya pakai kartu
dua jenis kartu tarot ya. Dua jenis kartu tarot nih. Ya. Dan di sini ada kartu kombinasi dengan kartu oracle dan kartu karakter. Energi yang akan kalian rasakan nanti di bulan Juli, minggu kedua sampai akhir Juli. Energinya apa aja ya? Saya buka dari kartu karakter dulu. Di sini tentang thinking, ya, berpikir. Saya akan ambil 3 kartu ya. Di sini shy, malu. Kemudian di sini juga ada joyful, ya, joyful, menyenangkan, senang. Apa? Di sini ada winking. Di bottom of the deck dari kartu karakter ada winking, ya. Menang. Oke, ini akan membantu saya untuk membacakan energi kalian. Winking, thinking, joyful, shy. Oke, kita ambil dari kartu tarot. Kira-kira apa aja energi kalian yang akan, apa yang terlihat nanti ya? Energinya seperti apa? Di sini ada The Hermit ya. The Hermit ini membicarakan tentang spiritual gitu ya. Jadi jika mungkin kalian ini akan mendapat sebuah petunjuk dari leluhur ya, atau malaikat penjaga kalian. Malaikat penjaga itu cara dia menyampaikan pesan kepada kita melalui ide yang berkembang di otak kita. Ketika kalian mendapatkan satu gambaran tentang apa aja gitu, tentang perencanaan, rencana kamu punya rencana, tiba-tiba ada muncul ide gitu ya. Kamu harus coba kamu buka usaha ini, atau kamu dalam sebuah perusahaan ya, pekerjaan kamu, gimana kalau saya lakukan dengan cara ini supaya cepat selesai tugas saya gitu. Atau kalau kalian dalam hal cinta, kamu mendapat ide gitu ya, kenapa ya hubungan kita tuh kayak nggak ada, kayak lambat gitu ya, perjalanannya agak lambat, terus belum ada titik terangnya ya. Jangan-jangan saya mungkin saya harus kayak gini, saya harus mengambil langkah seperti ini gitu, baru bisa ada kemajuan atau perubahan ya. Ya itulah cara malaikat menyampaikan pesan kepada kita ya, melalui ide-ide yang berkembang di otak kita. Jadi ikutin itu ya, jangan dibuang ide itu, susah ya. Kadang tuh kita malah keblok sama sekali, nggak mendapatkan petunjuk sama sekali. Jadi ketika kalian mendapatkan petunjuk itu ditangkap dan dilaksanakan, diikutin ya, ditindaklanjutin gitu ya. Ini juga tentang pesan dari leluhur, atau kalian mungkin akan bertemu dengan leluhur kalian melalui mimpi, atau tiba-tiba kalian mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti apa ya, bisikan-bisikan secara langsung. Tiba-tiba kalian mendapatkan bisikan, hei kamu sholat, hei kamu coba, kamu daripada kamu nganggur gitu, berpikir yang negatif terus, kamu tiba-tiba kamu merasa, oh kok gue nggak enak banget ya, mungkin gue perlu sholat, penenangan diri. Oke, itu adalah pesan dari leluhur kamu ya. Mereka sedang menyapa kamu gitu, hei. Karena orang-orang zaman dulu, zaman dulu itu kan mereka kan kebanyakan orang-orang yang taat banget beribadah, dan mereka tahu kalau ketika anak cucunya merasa sedih ya, kalau hati kita memang baik, tulus, mereka akan datang kepada kita untuk mengarahkan kita, menunjukkan jalan supaya kita berperilaku yang lebih baik lagi gitu ya. Itu kamu beruntung ya kalau kalian mendapatkan petunjuk seperti bisikan atau ide-ide yang berkembang gitu ya, atau kalian mendapatkan mimpi yang bertemu dengan kakek tua yang menunjukkan kalian sesuatu, memberikan kalian sesuatu, memberikan doa, memberikan apa, itu digunakan ya, dipakai, dimanfaatin ya. Dan pokoknya ada petunjuk-petunjuk yang akan datang kepada kamu ya. Satu ide secara langsung atau melalui mimpi ya, atau tiba-tiba kamu lagi komunikasi sama seseorang, tiba-tiba kamu kepikiran ide-ide yang kreatif. Nah itu tuh petunjuk dari malaikat. Tapi kalau kamu mendapatkan mimpi bertemu dengan seseorang, terus dia menunjukkan kamu sesuatu, menunjukkan kamu jalan gitu ya, itu berarti leluhur kamu yang menunjukkan, yang datang untuk
memberikan petunjuk kepada kamu. Ya Gemini ya, ikutin. Jadi saya melihat di sini kamu orang-orang yang mengalami hal ini tuh ya, kedatangan leluhurnya, mendapatkan petunjuk ilahi, itu adalah orang-orang yang dekat dengan ilahinya, ya, dengan Tuhannya. Orang-orang yang jiwa spiritualnya tuh tinggi gitu. Orang-orang yang ya terkoneksi sekali karena dia memang selalu rajin untuk mendekatkan diri dengan ilahi gitu. Tiba-tiba saya ngerasa ada sesuatu di belakang saya, ada apa ini? Sorry, saya lagi bekerja, tolong jangan diganggu ya. Kemudian di sini ada The Empress ya. The Empress. Aduh, gak enak banget sih. Gelap, jadi ini sudah maghrib ya. Di sini sudah jam 5:30. Ya, jam 6 lewat. Ini ada Empress, The Empress ya. The Empress ini menunjukkan bahwa ya kamu ini akan mendapatkan sebuah posisi yang spesial gitu. Jika dalam pekerjaan kamu itu pantas untuk menghandle satu pekerjaan yang kamu bisa diandalkan gitu ya. Dan jika dalam cinta ya, beberapa dari kalian yang sudah menikah ini akan mendapatkan momongan janin sih. Kemudian kalian yang masih dalam proses pernikahan atau kalian yang masih pacaran ya, kalian akan mendapatkan pasangan yang memanjakan kalian banget, memuja ya. Dia kayak sangat kagum kepada kepribadian kalian gini ya. Kalian itu spesial, kalian itu perfect gitu ya. Dia sangat mendambakan, mencintai kamu, ingin mempersunting kamu. Kalau kalian yang masih mencari cinta, kalian akan bertemu dengan orang yang benar-benar membuat kalian akan merasa malu gitu ya, kayak minder gitu sama dia, kamu tersipu gitu. Terus orang ini adalah orang yang pemikir, dia juga orang yang menyenangkan ya. Dan jika kamu dalam persaingan cinta ya, kalian akan memenangkan hatinya ya. Ya, kamu akan mendapatkan merasakan diri kamu tuh berarti banget gitu. Cie. Kemudian di sini tentang Pentacles, keuangan ini ya. Beberapa dari kalian ini akan mencapai satu kemapanan hidup gitu ya, kemapanan hidup. Seperti dalam keuangan ya, ada rezeki yang masuk terus gitu. Tapi kalian nggak tahu arahnya kemana nanti. Misalnya ingin melakukan satu yang bermanfaat untuk masa depan kalian ya. Mungkin kalian perlu belajar lagi menata keuangan kalian ya, mengatur pengeluaran dan pemasukan, terus berapa yang harus kalian tabung ya, dan gimana kalau kalian beberapa dari kalian ini akan mendapatkan petunjuk atau ide-ide baru untuk berbisnis gitu ya. Ini kalian dapat modal usaha gitu, ada rezeki yang datang kepada kalian, dan ini tuh usaha yang akan kalian jalankan ini ya akan membuat kalian tuh merasa memiliki sesuatu gitu yang membuat kalian lebih berarti gitu dalam persaingan apapun ya. Kalian akan memenangkan persaingan itu ya, dan kalian akan mendapatkan hasil yang memang sudah kalian tunggu-tunggu selama ini. Dan beberapa dari kalian akan merasa bingung, wah kok bisa ya saya dapatin ini gitu, dan itu berarti banget, selama ini saya udah tunggu-tunggu loh, sekarang baru muncul gitu. Jadi pergunakan sebaik-baiknya. Jika kalian bingung ya ditahan dulu gitu, jangan langsung habisin atau diroyalkan gitu, jangan. Harus hemat, atur sebaik-baiknya supaya tidak supaya dia tuh lebih bermanfaat untuk ke depan. Jangan ya, karena kalian ini kan orang-orang elegan gitu, nggak kuat nahan untuk belanja sesuatu untuk ya. Kalian orang Gemini itu kan jiwanya modis ya, jadi suka membelanja sesuatu yang mempercantik diri, mempertampan diri, memanjakan diri ya. Oke, nggak apa-apa, itu kan hasil kerja keras kalian. Dia adalah Gemini itu orang yang peduli banget sama dirinya, jadi susah dia ketemu sama orang yang memanfaatkan dia, itu sulit. Nah, dia sangat tegas dan keras wataknya.
dia tahu cara memanage atau mengatur dirinya, memimpin diri dia. Oke, kita cari lagi di kartu tarot kedua. Energi apa lagi? Beberapa dari kalian ini ada yang merasa mungkin kepikiran sesuatu sampai terbawa mimpi ya. Ini energinya kuat sekali ya. Kalian bertemu dengan leluhur kalian ini melalui mimpi ya. Lalu penyampaian mereka ini untuk kebaikan kamu ya, untuk membawa kalian keluar dari masalah-masalah yang masalah-masalah sulit, masa-masa sulit kalian gitu. Memberi petunjuk agar kalian tahu arah gitu, tentang mungkin kalian ingin mengembangkan bisnis, membangun usaha, mengembangkan usaha kalian lagi, atau mengatur strategi baru dalam pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan kalian gitu supaya lebih cepat terselesaikan, lebih mudah gitu ya. Saya lihat di sini kalian akan mendapatkan posisi yang lebih bagus lagi, yang lebih di atas daripada posisi kamu sekarang, karena kamu ini adalah orang yang udah pengalaman dalam menghandle satu pekerjaan di luar dari kemampuan orang lain gitu. Kalian tuh orang-orang yang jenius. Makanya kalau tiba-tiba kalian mendapatkan mimpi gitu ya, petunjuk melalui mimpi, jangan menolak itu ya. Dan jika kalian ada kalanya tuh kalian tuh pemikir, jadi kadang sampai kepala kalian tuh sakit jika tiba-tiba kalian mendapatkan merasa kepala pening ya, sakit dari bagian sini ya dan mata, itu adalah proses kalian menerima sesuatu petunjuk gitu. Jadi setelah kalian mengalami sakit itu ya, sakit di bagian mata dan bagian sini ya, itu satu petunjuk sedang masuk, energi petunjuk gitu ya, inspirasi gitu, petunjuk yang mengarahkan kalian kepada apa yang kalian cari gitu ya. Aduh, pusing saya mau ngatur ini, tapi gimana caranya, otak saya lagi buntu nih. Itu tuh sebenarnya nggak buntu ya, sampai kalian terbawa mimpi. Itu tuh sebenarnya cara Tuhan memberikan kalian petunjuk. Jadi karena bertabrakan dengan kayak blok-blok yang mengunci pikiran kalian supaya nggak bisa menerima itu, sedangkan kalian punya keinginan kuat untuk menerima petunjuk itu ya. Makanya kalian kayak rasa sakit gitu di kepala gitu ya. Tapi jika kalian tetap berpikir positif ya, tetap berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri dengan cara membaca doa gitu ya, membaca doa gitu. Kita bisa kalau dalam agama Islam itu salawat aja, terus tiup ya, tiup tangan Anda, terus disapu dibuang gitu aja. Tuh insya Allah ya dalam beberapa detik kemudian atau menit ya akan tersembuhkan gitu. Kemudian masuklah petunjuk itu ke dalam otak kita, berproses di dalam, lalu kita mulai berpikir tentang ide atau energi baru sudah masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita mampu mengelola sesuatu dengan mudah. Kadang kita terstagnansi dengan energi negatif yang diblok, itu ada setan ya. Ketika kita mendapat petunjuk itu selalu ada penghalang dari iblis gitu ya. Biar kamu tetap stagnan, saya ganggu kamu, saya buat kamu malas, berat energi kamu, saya blok kamu dari ini petunjuk-petunjuk ini supaya kamu tetap stagnan. Perlakuan iblis itu sangat cerdas, lebih daripada kita. Maka kita harus, jadi kalau kamu ngerasa buntu banget, jangan lupa kembali kepada Tuhanmu ya. Gelap ya guys, ini udah maghrib. Dua kartu lagi dari tarot ya. Ini ada Six of Cups ya, ini tentang nostalgia masa lalu ya, atau kembali gitu. Jadi beberapa dari kalian akan kembali dengan orang yang kalian inginkan gitu. Jika kalian sedang break saat ini, kalian akan kembali lagi ya, berkumpul lagi dengan orang yang kalian rindukan, yang kalian cintai, akan bertemu ya, dipertemukan lagi, dipersatukan lagi ya. Kemudian kalian yang
sedang mencari cinta, kalian akan bertemu dengan orang dari masa lalu yang sudah kalian kenal di masa lalu ya. Melalui komunikasi, melalui apa ya, jejaring sosial gitu ya, sosmed ya. Ya, tiba-tiba aja kalian dipertemukan kembali dan menjalin hubungan gitu ya. Untuk kalian masih mencari cinta, kalau kalian sudah berpacaran saat ini ya, saya lihat di sini kalian akan ada apa ya, perubahan dalam hubungan kalian ya. Saya melihat dia akan, kekasih kalian ini akan apa ya, bersikap lebih baik lagi daripada kemarin. Yang kemarinnya kamu memberi, sekarang dia yang gantian memberi kepada kamu ya. Jadi kalian akan masuk ke fase kebahagiaan. Kalau kalian yang sudah menikah, saya melihat di sini kalian akan berbahagia ya. Apapun masalah kalian, kalian akan saling memaafkan, saling memberi sesuatu yang membahagiakan pasangan. Cie. Nih, ada justice ya. Justice ini tentang keadilan. Keadilan sedang berpihak kepada kamu. Apapun masalah yang tidak menyenangkan di masa lalu akan berubah menjadi lebih baik, karena keadilan sedang berpihak kepada kamu gitu. Jadi apapun yang kamu merasa kehilangan, kamu akan mendapatkan kembali. Kamu merasa kurang, kamu akan mendapatkan tambahannya. Kamu merasa nggak balance, akan balance nantinya. Kamu merasa kurang bahagia, kamu akan lebih bersyukur dan lebih bahagia lagi, lebih damai hatimu ya. Kamu merasa nggak bisa memaafkan dia karena dia terlalu banyak menyakiti saya. Hey, hello, ketika kamu mendapatkan petunjuk bahwa halo, maafkan, ikutin, karena disitulah kamu akan menemukan jalan kedamaian. Oke, sekarang kita masuk ke oracle ya. Ini beberapa dari kalian tuh ada sesuatu yang kalian pendam dari pasangan kalian, sehingga kalian ngerasa aduh gimana ya caranya menyampaikan. Kalian ngerasa berat gitu. Ada yang nggak perlu menyampaikan ya, dia akan ngerti sendiri. Ada yang kalian ketika penyampaiannya kemarin berat, ini kalian akan diberikan kemudahan untuk berbicara dengan singkat tapi dia paham gitu. Jadi kayak energinya tuh connect gitu. Kalau percuma kita bicara banyak kepada seseorang ya, tapi dianya nggak connect. Tapi ini kalian dibantu oleh semesta untuk membuat dia fokus aja kepada kamu. Makanya kamu bicara itu walaupun cuma sedikit, dia udah paham gitu. Dia paham apa mau kamu dan dia mau gitu mengikuti atau memberikan apa yang kamu mau. Kita ambil 3 kartu lagi dari sini ya. Oh, di sini ada forgiving and learning, energinya tentang memaafkan. Ketika kamu maafkan ya, dia semakin sayang kepada kamu ya. Nih. Ya. Ungkapin aja kesedihanmu, apa ya, ketidakpuasanmu ya, kegelisahan kamu kepada dia, karena dia dengan kejujuran kamu dia akan menghargai ya, menghargai kamu dan makin menyayangi kamu. Gak usah gengsi-gengsi amat sih. Gak usah gengsi dong sama pasangannya, jujur aja. Apa artinya kita menjalin hubungan kalau kita nggak saling terbuka, pakai gengsi-gengsi nutup-nutupin? Aduh, itu namanya memblok diri sendiri dari kebahagiaan, keringanan pikirannya, memberatkan pikiran kamu sendiri kalau kamu pakai gengsi. Harus saling terbuka dong, supaya kita saling tahu maunya dia apa, maunya kita apa, dia tahu maunya kita apa, dan kita harus meminta dia untuk terbuka, perbiasakan untuk saling terbuka, supaya dari masih pacaran aja tuh kita sudah saling paham. Oh, karakter dia gini, jadi saya harus kayak gini gitu. Itu nanti kebiasaan itu akan terbawa-bawa sampai ke rumah tangga nanti gitu. Jadi semuanya akan menjadi mudah ya. Tapi kalau kalian terbiasa untuk saling gengsi, saling menutupi, itu tuh nanti akan terbawa-bawa sampai ke rumah tangga, dan bisa jadi itu akan berakhir dengan perceraian. Ini ada separation, kartu keduanya ada separation. Sudah waktunya untuk melepas ya. Jadi lepaskan energi-energi yang gak baik, yang kamu ngerasa kamu itu kan instingnya tinggi ya, Gemini ya. Kamu tuh orang yang cerdas dalam menilai seseorang. Maksudnya ya udahlah, kalau memang dia nggak baik untukku ya udah, nggak usah dipaksain gitu. Kamu tuh cepat move on gitu. Jadi yang harus dilepasin ya udah dilepasin aja, udah waktunya kan. Kemudian di kartu ketiga ada trust, percaya sama diri kamu, dengan percayalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ide-ide kreatif kamu ya.
Jadi percayalah apa yang disampaikan oleh semesta, ya, karena itu adalah titipan ilahi, ya. Percayalah apa yang disampaikan oleh malaikat penjaga kamu atau dari leluhur kamu, itu dipercaya, ikutin. Kalau kamu ngerasa itu baik untukmu, ya ikutin, dan percaya dirilah bahwa apa yang langkah-langkah yang kamu ambil untuk kebaikan kamu itu pasti akan berhasil dan berefek baik untuk kamu, gitu ya. Jangan dapat petunjuk, ya, dapat ide, kamu biarin aja, nggak bergerak, nggak ditindaklanjutin, ya, nggak mau tahu, nggak ambil pusing, itu nggak bisa, ya. Selama petunjuk itu untuk kebaikan kamu, ya langsung dilakukan, ya. Kamu yang beragama lain, misalnya kamu ayo rajin beribadah, ya, rajin baca Alkitab, ya. Kamu yang beragama Islam rajin baca Al-Quran, cari tahu tentang arti-artinya, gitu, pasti bermanfaat, gitu. Kamu coba rajin sholat, ya, sholat apa aja yang kamu butuhkan, misalnya tentang jodoh, sholat istihara, sholat tentang niat-niat kamu, sholat hajat, tentang keinginan, ya, kemudian sholat untuk kamu ingin dipercepat jodoh kamu, ya, itu sholat ya istihara juga, ya. Pokoknya tentang rezeki, jodoh, sholat duha, sholat tahajud, ya, rajin sholat subuh, karena di saat subuh itu waktunya Allah menurunkan rezeki. Oke, jika kamu mendapatkan pesan itu, kamu merasa tersentuh dengan penyampaian saya, maka itu adalah juga petunjuk. Oke, semoga ini membantu, semoga ini bermanfaat. Jika kalian ingin personal reading, jangan lupa kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini, ya, di atas kepala saya ini, ya. Kemudian itu berbiaya konsultasi, ya, ada biayanya, kecil aja, nggak besar-besar amat, ya. Yang penting kalian bisa terbantu, ya. Jika kalian ingin dibuka aura, dibersihkan dari energi negatif, kalian ingin menenangkan hati, ya, kita bisa bantu di jarak jauh, ya. Atau kalian bermasalah hutang piutang, ingin menjual aset-aset kalian, mungkin dipermudah gitu, ya, dengan doa dari jarak jauh, ya. Alhamdulillah kita sudah membantu banyak orang, ya. Beberapa mereka yang sudah terbantu mungkin sering mengikuti channel saya, mereka lebih tahu itu, ya. Dalam pengobatan kami itu alhamdulillah saya nggak bisa bilang 100%, ya, tapi 90% itu berhasil. Yang nggak berhasil itu karena mereka mungkin nasibnya sudah begitu, atau mungkin mereka ada waktunya, gitu. Yang penting mereka udah berusaha untuk berobat, berusaha untuk minta pembersihan atau buka aura rezeki, buka aura jodoh, itu tuh mereka udah usaha. Nah, mungkin soal waktu aja yang belum tepat, gitu. Tapi kalau kebanyakan sih saya lihat dari subscriber saya yang sudah banyak sudah beberapa kali mengikuti pengobatan dan reading kepada saya tuh, alhamdulillah mereka selalu kontak dengan saya dan mereka selalu berkata, alhamdulillah, terima kasih, Mbak, atas bantuan Anda. Saya bilang berterima kasihlah kepada Allah, karena semua itu tidak akan terkabul, tidak akan terwujud, terjadi tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin Allah, ketika kalian datang kepada saya untuk berkonsultasi, ya, tidak mungkin tanpa campur tangan Allah. Itu atas izin Allah. Allah mengorek hati kalian, menegur, menarik hati kalian untuk datang ke saya, gitu, ya, melalui chat, gitu. Ayo, kamu yang membutuhkan ini, coba kamu ke sini, gitu. Saya nggak bilang, saya nggak mengakui diri saya bahwa saya bisa menarik Anda kepada saya, tapi saya percaya bahwa ketika Anda datang kepada saya adalah izin Allah, ya. Allah yang memerintahkan, memanggil hati kalian untuk menggerakkan hati kalian untuk berkonsultasi dengan saya. Itu jadi makanya saya selalu kalau beberapa dari kalian, mereka yang di Taiwan, Thailand, Singapura, mereka berterima kasih sama saya bilang berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat campur tangannya lah maka kalian datang kepada saya, gitu, meminta bantuan saya. Dan alhamdulillah saya kuat, saya merasa bahagia banget jika apa yang saya doakan itu, ya, apa yang saya bantu itu bisa meringankan mereka, ya. Oke, semoga ini cukup menginspirasi teman-teman sekalian, sahabatku tercinta, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.